Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ada pertanyaan? Apa yang memotivasi seorang ulama sehingga harus, bukan seorang ulama ya, para firqah, sehingga mereka harus mentakwil setiap dalil? Hawa nafsu. Karena bahwa dalil itu harus mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka kan tidak terima kalau Allah itu berada dalam satu tempat. Itu kan ada yang di hawa mereka, hati mereka, keinginan mereka, bayangan mereka. Ya, sementara ada ayat bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Gimana nih? Ya, takwil gitu. Maksud istawa bersemayam di sini, kata mereka, istaula. Istaula. Apa istaula? Menguasai. Berarti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dimaknai oleh mereka Allah menguasai arsy. Allah menguasai arsy. Berarti Allah tidak menguasai bumi, tidak menguasai lautan, hanya menguasai arsy. Tentu batil. Dan para ahli lughah sepakat bahwa istaula ini betul artinya menguasai, tapi menguasai setelah menaklukkan, setelah mengalahkan musuhnya gitu. Misalnya ada seorang jenderal besar kuat membunuh seorang presiden, lalu dia menjadi presiden, dikatakan dia istaula, menguasai setelah mengalahkan, setelah membunuh. Berarti kalau Allah istaula arsy, harus difahami bahwa dulu ada Tuhan menguasai arsy, dikalahkan, dibunuh oleh Allah, lalu Allah menguasai arsy. Batil apa tidak kira-kira? Batil sekali. Istaula kan begitu. Kemudian kebodohan bisa juga taklid buta, mengikuti gurunya, syekhnya. Mengikuti guru syekh tentu boleh apabila guru syekh tersebut berada dalam kebenaran. Ini diikuti tapi berada dalam kebatilan. Apakah istidraj bisa menimpa seorang muslim? Bisa ya. Kan kita lihat selama ini, apa bukan istidraj itu? Dikasih kaya, dikasih jabatan tinggi, semakin lupa dari masjid, nggak pernah ngaji lagi. Apa nggak istidraj itu? Ya, jadi bertingkat istidraj. Maka jangan merasa aman. Saya muslim, saya beriman, nggak mungkin pemberian Allah istidraj, nggak. Bahkan murtad pun kan tidak mustahil. Apa mustahil bagi kita murtad? Nggak ada kaidah seperti itu. Berapa kali sunahnya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah selesai sholat fardu? Khusus subuh dan maghrib saja ya. Di luar itu tidak ada riwayat. Imam lupa kunut subuh lalu sujud sahwi, bagaimana kita? Ikut saja. Kita dalam posisi nggak tahu beliau sujud sahwi karena apa, sujud ya. Bisa saja seorang imam mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makmum. Misalnya ada sesuatu yang ketinggalan, makmum nggak sadar, maka ketika imam sujud sahwi kita ikut. Alasan imam sujud sahwi itu apa? Bukan urusan makmum. Bolehkah kelebihan daging kurban dibagikan ke non-muslim? Insyaallah boleh, apalagi kalau ada harapan dia masuk Islam. Adapun dengan niat memuliakan, menghormati dan seterusnya, jangan. Menghormati non-muslim sekedar adat saja, tidak boleh dihubungkan dengan syariat.
adanya hadis jin bertemu dengan Abu Hurairah 3 malam berturut-turut mencuri makanan, apakah disimpulkan bahwa jin ada yang suka mencuri harta manusia? Iya. Apa yang terjadi di zaman Nabi, di zaman para Nabi, para Rasul, itu kan bukan khususiyah. Artinya tetap sampai hari ini bisa. Maka ketika di zaman Abu Hurairah, di zaman Rasulullah ada jin yang mencuri harta manusia, apakah hari ini ada? Ada. Menafkahi istri dan anak sebaik-baiknya sedekah, apakah mendapatkan juga manfaat sedekah, dijauhkan dari bala dan penyakit? Insya Allah, bahkan lebih kan. Oleh karena itu hindari bakhil, ya. Duit ada banyak, ya, berikan kepada anak istri secukupnya. Bahkan memberikan hadiah yang mahal kepada istri, kepada anak, apakah ini boleh? Boleh. Itu barangkali masih ingat bagaimana Utsman memberikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau kita di pantai, lagi puasa misalnya, udah lihat mataharinya kan kelihatan kan. Terus orang belum azan, kita udah buka aja boleh? Iya, yang azan yang salah, yang azan yang telat. Nggak mungkin sabda Nabi salah kan? Nabi mengatakan ketika Qorsus Syams, bulatan matahari itu sudah tidak nampak di ufuk. Jangan baru setengah ya, jangan baru seperempat, 3/4, jadi betul-betul sudah tenggelam. Mestinya azan, mestinya maghrib. Kok belum ada yang azan? Di jadwal masih 7 menit lagi. Ya jadwalnya yang salah, yang azan yang telat. Nggak mungkin sabda Nabi keliru, ya. Maka bagi para muadzin yang ada di pantai, ya, masjidnya dekat pantai, dan pantainya tentu yang pantai barat, ya, mudah melihat matahari tenggelam, ya pakai itu. Hari ini kan di kita kan sulit, maka terpaksa pakai jadwal bikinan manusia. Tentu bisa benar, bisa salah. Lebih baik mana keutamaan berjalan kaki ke masjid tapi tidak sempat sholat qobliyah atau sholat qobliyah? Tentu sholat qobliyah, ya. Tentu sholat qobliyah, apalagi qobliyah subuh, ya. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.